Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Walhamdulillahillazi anjalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatadarasuna kitaballah aw yatluna bainahum illa nazzalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala zalika min syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui iman Islam dan berjamaah. Dan moga-moga pagi hari ini duduk dan bersimpuh di tempat atau di rumah Allah, di tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, kita nawaitukan, kita niatkan hadirnya kita, baik yang ditugaskan menyampaikan, membacakan, dan yang mendengarkan, kita niatkan semata-mata hanya mencari ridho Allah semata. Karena sama-sama sudah kita mafhum innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya rangkaian ibadah kita dasarnya adalah niat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul, barang siapa hijrahnya karena Allah Rasul, dia akan menemui Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya akan di dunia, untuk dunia dan perempuan, dia juga dapat. Saking maha pengasih, saking maha penyayangnya Allah kepada hambanya. Kemudian salat dan salam tercurah kepada manusia agung yang sudah Allah tetapkan SK-nya dalam Al-Quran 14 abad lebih, bahwa tidak ada panutan, contoh, suri toladan yang terbaik, gak ada lagi. Dan Quran sudah kalimatnya laqad kana, sungguh-sungguh, dua kali bersungguh-sungguh, tidak kalimat qad tapi laqad, sungguh-sungguh. Kalau mau cari contoh yang terbaik buat dirinya, buat keluarga, lingkungan masyarakat, dan umumnya dunia, sudah ada. Dan kita amalkan sesuai dengan kemampuan, bimastata'tum, bukan sesuai kemauan. Dan sholat serta salam juga sampai kepada keluarga beliau, khusus para istri-istrinya, lebih khusus lagi kepada Siti Khadijah
yang di awal mula Islam tegak atau bangkit, satu-satunya yang menyupport, yang memberi dukungan dari harta, tenaga, pikiran, puncaknya nyawa, hingga Islam itu masuk ke rumah kita, ke masjid ini, ke Villa Mutiara. Maka orang-orang yang pandai bersyukur selalu menyebut-nyebut kebaikan orang lain. Tanda-tanda ahlul ibadah, abdan syakura, selalu menyebut-nyebut kebaikan orang lain dan menyembunyikan aibnya. Karena barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, Allah tutup di padang mahsyar nanti di saat aib digelar. Tapi sebaliknya juga demikian. Orang yang menyebut-nyebut keburukan dan demi keburukan dengan tendensi ghil, bagyu, atau ketidaksukaan, kebencian, jadi membuka aib saudaranya, padahal itu sangat dilarang di dalam agama. Salawat dan salam juga tercurah kepada para sahabat yang mulia, yang setia mendampingi beliau dari fase Mekah, fase Madinah, dan fase Futuhat. Sampai juga kepada umatnya, karena umat Nabi Muhammad itu seluruhnya sampai alam jin itu juga umat Nabi Muhammad. Baik yang mengakui ataupun tidak, itu umat Muhammad, karena Allah tidak hendak mengutus lagi Nabi. Dan khusus lagi kepada pengikut Nabi Muhammad. Ya, kalau umat semuanya, kalau pengikut terbatas. Siapa yang ikut? Yang berupaya, berusaha menelusuri. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta, demen sama Allah, tak usah banyak bicara deh, ikuti aku aja. Fattabi'uni. Nah, persoalannya bagaimana kita mau mengikuti kalau di kepala kita, di dada kita sejarahnya bukan sejarah Nabi, malah bikin sejarah sendiri. Nah, ini masalah. Badas syukur salawat sedikit tadi, alhamdulillah bersyukur ya Allah kepada imam yang sudah memanjatkan ya, doa qunut nazila. Jadi nggak usah dibaca lagi. Paling tidak mengingatkan update. Karena ini bukan urusan politik, bukan urusan kesukuan. Ini urusan akidah, panggilan iman. Sampai tadi malam kalau kita update, saudara kita yang gugur, yang wafat itu sampai 1.700 lebih. Yang lukanya 7.000, air, listrik, wifi nggak ada. Bisa tidur nggak kita Pak? Bisa makan enak gak Pak? Kalau dalam sejarah jelas, sejarah, makanya kalau tumbuh dengan sejarah luar biasa. Ada sahabat dalam perangan, dia pun kehausan, dia pun kelaparan, luka sudah mewarnai tubuhnya, tapi saudaranya mau minum, diberikan. Apakah saudaranya lagi? Jangan buat saya, buat si Fulan aja. Begitu dia bolak-balik, kedua-duanya meninggal. Dan itu karakter Muhajir dan Ansor yang akan kita singgung-singgung dalam sejarah. Namun saya sampaikan pula sejarah Nabawiyah yang akan saya sampaikan biar tidak monoton, maka akan saya gabung sesuai dengan konsep yang saya buat, yaitu Sirah Nabawiyah dan Tadabbur Quran. Kenapa demikian? Biar sejarahnya hidup dan menghidupkan Quran, agar sejarah tidak menjadi tumpukan hasanah di masa lalu dan diperbawisesakan. Dia bangga dengan Nabi kita, sahabat Rasulullah, bla bla, tapi kita kelakuan hari-harinya mendukung Yahudi, mendukung Majusi, dan menuruti Sahwati. Maka wajib sekarang sirah itu dikaitkan dengan Quran, karena perjalanan Nabi itu mengamalkan Quran. Datang sahabat, wahai ummul mukminin wal mukminat, seperti apa sih pribadi Nabi? Kan simpel jawabannya, karena
kewujudan Quran. Itu Nabi, padahal beliau di jalan surga. Makanya asbabnya kunut nazilah diangkat oleh Rasul sampai beberapa hari, bahkan sebulan lebih, itu karena 70 sahabat penghafal Quran ditikung, ya, dikupah waktu itu, dibantai habis sama pengkhianat. Padahal mengajukan proposalnya, ya Rasulullah, tolong kirimkan penghafal Quran untuk mengajari kampung-kampung kami. Dikirim oleh Nabi, semua dibantai habis. Menangis Rasul, sakit hatinya. Kenapa? Karena mereka adalah Quran yang berjalan. Maka Nabi mengadakan tangan kayak tadi itu, Allahumma Islam wa muslimin, ya Allah muliakan Islam dan kaum muslimin. Boleh baca tuh di witir-witir kita, Pak. Kalau subuh tambahin lagi, Allahumma satisam lahum balik jamahum, cerai-beraikan mereka, tancapkan di dalam hatinya ketakutan. Jangan dibalik kita yang takut. Yang berhak mencabut dan menanamkan takut dan dari Allah. Kenapa kaum muslimin banyak takut? Karena Allah cabut rasa beraninya ditanam di orang kafir. Kenapa? Karena kita sudah cinta sama dunia dan takut mati. Kalau harus keluar tuh berani. Kemana keberaniannya? Berani berantem sama saudara satu satu. Maka dalam Al-Quran dikatakan kalau kau bertikai, berselisih, lemah persatuan. Maka hari ini dunia memanggil kita minimal dengan doa-doa yang terbaik. Semoga diberikan kesabaran, keikhlasan. Dan ujian yang tidak sanggup kita pikul, Pak. Kalau di Palestina mendengar anaknya tertembak, syukur, senang. Kita anak baru mentret, pilek, heboh status. Gak datang ke pengajian, sholat setelah, karena kecintaan kepada anak dengan syahwat. Mereka cinta kepada anak, begitu dengar anaknya syahid, alhamdulillah ya Allah. Karena keyakinan mereka, orang yang syahid diberikan otoritas 70 keluarga ajak semuanya. Dan pahalanya dari tetesan yang pertama hingga terakhir menjadi tiket surga. Dan orang yang mati syahid karena bela agama gak akan sempat mampir ke alam barzah, diintegrasi di alam kubur, tapi langsung disambut oleh bidadari dengan kendaraan burung hijau. Dia berkeliling di surga sebelum surga dibuka. Itu yang kata Allah, jangan kamu katakan orang itu mati, mereka hidup insya Allah. Wala taqulu liman bisa bilang buat. Dia itu sedang menikmati aroma surga di bawah empok burung hijau. Cuma nggak viral, ya. Oleh karena para sahabat para jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam waktu yang sempit dan singkat ini, mari sama-sama kita niatkan untuk menelusuri perjalanan Nabi, dan insya Allah nyambung tuh ke Baitul Maqdis, karena di sana tentunya para nabi, di sana gerbang terakhirnya kaum muslimin, dan negeri cinta Rasul ketika Isra wal Mi'raj. Makanya kan terpecah tiga kaum muslimin mendengar berita, ada yang terpanggil jiwanya dan mendoakan, ada yang tenang-tenang saja urusan saya. Ya, kalau perdebatan itu, ya Allah. Para jamaah, seperti apa teori atau konsep sirah nabawiyah bitadabbur Quran? Saya akan angkat satu mukadimah atau pengantarnya di surat. Dan ini pasti kita akan
lebih banyak buka Quran. Kita awali dari Quran surat Hud. Sebagai player sudah disampaikan, ya. Jadi ada isyarat, bisa jadi ini perintah buat kita, Pak. Perintah mengkaji Al-Quran itu adalah sirah. Karena sepakat para ulama, sepertiga Quran isinya sirah dari sejarah Nabi Adam sampai para nabi berikutnya. Maka sepertiga. Selebihnya tentang hukum nikah, hukum faraid, hukum zinaya, muamalah, tapi sepertiga sejarah. Jadi sirah dalam topik tadabbur kita mulai. Ya, mangga yang bawa HP, aplikasi Quran dibuka. Karena ini bukan model ceramah monoton, sama-sama memiliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu naqussu 'alaika min amba'i rusul. Diambil Qur'annya biar pewakafnya senang. Kalau pewakafnya sudah meninggal di alam kubur, sampai itu kuburannya. Kenapa? Karena konsep ini ternyata konsep Quran, Pak. Baca tulis Quran. Tapi kalau jipping bukan konsep Quran, itu konsep hiburan. Kalau muludan, kerajaban itu boleh. Tapi kalau kajian bukan Quran. Apa kata Allah? Seluruh kisah yang disuguhkan, yang disajikan dalam Al-Quran, wa qul naqussu 'alaika. Alaika itu kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi. Awalnya kangjeng Nabi. Atau hitobnya, alamatnya. Tetapi secara keumuman lafaz, keumuman makna buat kita. Sekarang buat Nabi dulu karena konsep sirah. Oh, patentnya permanen. Bagus sih permanen itu ya, bagus. Permanen deh. Iya. Nggak apa. Jadi nggak apa tentang dia besar. Bisa. Iya. Kita lihat. Apa fungsi keutamaan hikmah di balik sejarah yang Allah hadirkan dalam Quran? Yang pertama, wa qul naqussu 'alaika min amba'i rusul ma sabit. Allahumma sabit qalbi bil iman wa nuril bil Islam. Jadi kata Allah, ya Muhammad, baca sejarah terdahulu, kisah orang-orang terdahulu, biar kamu teguh. Sabit itu bahasa Arab, teguh, kokoh dan istiqomah. Kenapa Allah hadirkan sejarah buat kanjeng Nabi biar Rasul teguh di dalam berdakwah? Karena Rasul sempat beberapa saat wahyu itu nggak turun. Ya Allah, jadi Nabi kan saya. Dia naik ke gunung, ke puncak tertinggi, sempat mau loncat, tapi Jibril datang. Ya Muhammad, anta Rasulullah. Ditambah lagi, ya Muhammad, baca dong sejarah. Tuh lihat sejarah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dipenggal kepalanya, dijadikan mainan, digergaji badannya. Belum bisa Ashabul Uhdud, belum bisa Nabi Nuh. Nah, kisah-kisah tadi buat kanjeng Nabi menjadi teguh pendiriannya di dalam dakwah. Pelajarannya ya buat para ustadz, guru wajib hafal sejarah. Buat ayahnya hafal sejarah, nanti mendidik anaknya pakai sejarah. Kalau nggak pakai sejarah Nabi, nanti mengajari anaknya sejarah yang terbaru apa yang dia pelajari. Misalkan sejarah dia pelajari langsung fikih, atau langsung mazhab, kamu wajib mazhab fikih, nggak bisa. Ya, Aiman membentuk, terus mengenerasi. Tapi kalau sejarah yang hidup dalam dirinya, biarkan Allah yang bekerja.
biarkan hidayah yang berjalan. Dia sendiri tuh, dia sendiri. Nanti ketemu. Karena pada ihdinas siratal mustaqim itu sejarah. Para nabiin, para sidikin, wa syuhada, wa sholihin. Dalam tafsir Ibnu Katsir begitu. Jawaban ihdinas siratal mustaqim itu inna nabiyyin wa sidikin wa syuhada wa sholihin. Berarti pada saat baca ihdinas siratal mustaqim, Bapak wajib tahu sejarahnya para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mati syahid serta orang-orang soleh. Maka nggak cukup dengan sirah nabawiyah yang Ibnu Hisham misalkan, tapi perlu dengan kitab kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Qasasul Anbiya bil Quran Ibnu Katsir, seluruh 124.000 nabi Pak, total semua itu. Tapi nggak diwajibkan. Kita diwajibkan hanya mengenal 25. Dan dari 25 diperes lagi menjadi 5. Dari 5 diperes lagi jadi 2. Paham ya? Yang 2 itu yang disebut dalam sholat Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Bapak membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung salawat atas Nabi Ibrahim, sudah mewakili ikut di dalamnya menyebut 124.000 nabi. Sehingga waktu yang tersisa buat belajar yang lainnya. Kalau nyebutin dua-dua pun nggak bisa habis, ya kan? Teguh pendiriannya, kokoh. Kenapa? Karena kamu ya Muhammad akan menemui tantangan dakwah. Baru keluar saja, aroma Nabi keluar, sibuk di Ka'bah itu mau masang ranjau-ranjau kebencian yang dikomandoi oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan waktu itu masuk Islam, dan abu-abu yang lainnya. Kecuali mungkin dalam tempo singkat Hamzah bergabung, dan kita kenal Hamzah itu singa pada lokasinya. Nanti kita iringi aja. Yang kedua, bukan sekedar tokoh jiwamu, teguh pendirian dan istiqomah, sabit mu'adakah, dan sebagai wal mau'izoh. Mau'izoh itu kan pelajaran. Ya, sambil dilihat Qur'annya. Ya, wa qula naqussu 'alaika min amril rusul ma nusabitu bihi ada wajah akan datang sebuah kebenaran wa mau'izoh. Pelajaran apa? Ya kalau dibikin kurikulum, satu pelajaran akidah, kan itu. Kalau bikin rumus fikihnya, kedua pelajaran ibadah, atau akhlak. Perwujudan apa nih? Iman, Islam, ihsan. Atau dalam konteks tarekat ini tasawuf. 20 tahun saya ikut tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Tasik. Karena kakek saya adalah Dewan Inabah Jambi Selatan. Yang nggak tahu pasti membidah. Ya, juru-jurunya adalah saudara kita, lupa namanya, karena udah ikut aktivitas lagi. Ya namanya keturunan, kita dapat itu keturunan. Ya, Dewan Inabah tarekat itu datang yang narkoba, setengah gila, stres, itu intinya. Kalau udah sehat mah keluar. Pengobatannya apa? Bangun jam 2 malam, dikerotokin, cuci kepalanya, baca la ilaha illallah sebanyak la ilaha illallah. Datang dia orang, oh itu sama nakal, kan metode pengobatan itu. 2 tahun, jadi begitu hijrah
rusuk marah karena saya ingin tahu kenapa sih perdebatan, kenapa kita selisihkan, dan ditakdirkan saya jualan kitab di Senen. Ya, dia tahu semua penerbit kita, termasuk sejarah ini. Ya, saya ringkas satu Ibnu Hisam. Ternyata Ibnu Hisam ini duplikatnya kitab Al-Maghazi Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu dikutip sama Ibnu Hisam. Nanti ada Saifur Rahman An-Nubakuri. Ringkasnya ada tuh Sirah Nabawi, bagus buat kita yang seneng ringkas. Fikih Sirah karya Sayyid Ramadan Al-Buti yang meninggal atau syahidnya ditembak jarak dekat sama Syiah kafir. Kalau bapak nggak punya kitab itu yang saya sebutkan, buku itu berarti bapak nggak cinta sama Nabi. Oh, saya cinta di mulut doang. Salawat ribuan tapi nggak punya sejarah apa yang masuk kita? Ya. Tambah lagi yang sekarang yang kalau kita cinta banget sama Nabi, ada yang Sama'il Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah ormas ya. Sama itu adalah pribadi yang agung kangjeng Nabi, dari awal bangun tidur bangun lagi, kakinya ada dipotong situ, zenggotnya ada di situ dipotong. Ya, buku itu penerbitnya Umul Qura, harganya nyampe 100.000, mahalan HP, beli Pak. Yang lengkap lagi ternyata ada orang Indonesia penulis sejarah terlengkap di dunia. Cuma ini nggak diekspos. Kenapa? Karena saya baca biografinya, dia terindikasi ikut dulu gerakan DITI. Jadi nggak dipiralkan. Isinya bagus. Judulnya apa? Kelengkapan Tarikh Rasulullah. Penulisnya Kiai Haji Munawar Khalil, orang Semarang. Kita baca apa? Baca WhatsApp Pak tiap hari, isinya gunjing. Nyalahin sebelah, ahli bid'ah, sibuk tiap hari. Makanya ada dengarnya juga Gus Muwafi. Kenapa Yahudi sekarang berkuasa? Karena dia cerdas, nggak ke belakang. Ya, orang yang ributin jenggot sama jenggot kembali ke batas abadnya. Ternyata orang Yahudi bisa menguasai sejak lahir atau sejak hamil, itu Islami Pak. Istrinya itu dipangku, nggak boleh jatuh, nggak boleh masak. Waktu hamil nggak boleh kedangdutan, apalagi musik rock, mini lagi rocknya. Diberikan musik-musik yang lembut. Bro, lahir anak 27 berkualitas di dunia, itu boleh kita tiru. Bini kita mungkin di sini sejak produksi sejadi itu temannya dangdut, begitu lahir udah joget, suruh ngaji bebel banget. Allah. Yang ketiga wazikro, azikro. Oh, ya. Apa azikro? Peringatan. Jadi fungsi sejarah ini atau sirah, ya, sirah nabawiyah, terus pada Al-Quran ini Allah yang menyuruhkan. Baca sejarah, ya Muhammad, biar engkau istiqomah. Walaupun banyak gangguan, halangan, rintangan, dan ancaman, pencurikan, puncaknya pembunuhan, tenang. Kamu karyawan saya, kata Allah. Tadi di awal, di rakaat pertama, kalau tidak salah surat At-Taubah saja menjelang akhir. Saya belum hafal, tapi karena sering tadabbur ada paham tuh maksudnya. Pas dengan urut najilah. Wahai orang beriman, perangi orang kafir, kan begitu. Cuma mungkin jamaahnya nggak semua paham. Bahwa imamnya baca yang tadi otaknya kejemuran, gini muda, atau ke pasar. Kalau nggak bermakmum mungkin dia lupa rakaat berapa ya. Tugas
gara-gara sholat tapi gak baca Al-Quran. Gimana hukumnya? Kata saya Utsaimin, saya ngutip tuh. Kalau orang rajin sholat gak baca Quran, ibarat orang yang rajin jalan tapi nggak tahu arah dan tujuan, sasar dia. Kan petunjuknya Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama wajib kamu tahu sejarah Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan petunjuk kepadamu yang lebih lurus, lebih tegak, dan lebih menyenangkan. Wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Surat Al-Isra ayat 9 itu Pak. Catat ya. Jadi kalau di surat Bapak baca ihdi ya, ihdi, maka kata Allah ya di pantas rajin sholat, gak pernah tadaburuan, riba masih doyan, ngomongin saudara tiap hari, benci sama sesama muslim tiap detik. Kan di Quran jangankan membenci dengan kalimat, ngedipin mata aja nggak boleh kalau bertiga. Kalau kamu bertiga jangan kedip-kedipan. Nanti yang kedua nanti bisa tersinggung. Itu Quran menjaga perasaan. Berarti peradaban sempurna itu Quran. Maka kalau ingin belajar adab ya Quran. Baru fikih perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Ya, menjadi pengantar dicatat sambil dulu memang dicatat Pak Insya Allah mudah-mudahan nyambung, karena kalau sejarah putus nanti repot. Dan saya perhatikan dari semua pensirah atau penulis sejarah pasti selalu mengutip ayat ini. Bahkan ada 3 ayat dari 2 surat. Yang kedua surat Yusuf. Jadi kalau mau dicatat surat Yusuf yang ketiga dan terakhir. Coba Bang Awin bacakan dulu surat Yusuf terakhir. Ya, sambil saya juga cari di Quran digital ya. Yusuf itu surat ke-11. Yusuf surat ke-12 ya Pak. Ayatnya terakhir. Boleh dikecilin baca Bang Nawi. Boleh artinya. Artinya boleh. Iya apa? Ini kan kajian, bukan tadarusan. Berebut kalau harusnya berebut pahala ya, lempar-lemparan. 1 huruf 10 kebaikan. Dalam mental kita, harusnya begitu ustadz guru nyuruh itu rebut saya. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safiyan yasab, memberikan salam. Apalagi Quran yang dibaca ada berubah. Ya, ketemu Pak Ainul. Ya, terjemahnya Pak Ainul. Ya, terjemahnya.
Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk pertama bagi orang yang beriman. Para jamaah, mohon maaf, ini biar hidup, biar tidak monoton dan merasa memiliki sejarah ini. Jadi mohon maaf kalau disuruh, tapi itu kan saya suruh nyari tiket surga. Tanamkan dulu pada saat saya dulu, alhamdulillah Ustaz sudah ngasih tiket surga buat saya. Kalau bahasa ini ditangkap dengan bahasa iman, kan ada dua bahasa dalam diri kita. Ada bahasa iman, ada bahasa perasaan, bahkan ada bahasa nafsu dan keinginan. Kalau bahasa iman yang mendominasi kita, ini panggilan Palestina itu nggak pernah mikir apa yang disanggup, langsung angkat tangannya karena satu iman. Tapi kalau yang mendominasi nafsu, urusan gue, Ustaz nyuruh-nyuruh, dia sendiri aja yang dibaca. Mulai yang kita, insya Allah ini sejarah biar hidup. Karena saya sering nonton yang di YouTube itu Budi Azhari, itu yang jadi ekor saya. Kenapa sejarahnya hidup? Karena menggunakan metode tadabbur. Dan pengantar ini harus dibaca. Yang kedua, luar biasa Pak, walaupun di dalam konteks ayat ini kata para ulama memang menceritakan khusus kisah Nabi Yusuf alaihi salam secara khususnya lafaz. Tapi keumuman makna seluruh kisah ini, di dalam kisah ini ada pengajaran yang seperti hikmahnya. Ibrah laqad kana qasasihim ibrati li ulil li itu kalimat khusus yang bisa mencerna sejarah tadi hanya orang-orang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Ulul albab itu yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya. Sekali lagi, ulul albab itu yang pikirannya basah dengan berpikir atas keagungan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duduknya, berdirinya, rebahannya selalu berpikir atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikirnya dan berzikirnya nyambung. Ketika lisannya berkata subhanallah, pikirannya langsung maha suci Allah, tidak boleh dikotori dengan syahwat dan kepentingan, apalagi jadi pengurus masjid. Apalagi pemimpin pengurus masjid. Alhamdulillah, mulutnya, maka pikirannya berkata bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat. Pagi hari ini mata masih melek, ruas-ruas tulang masih kuat hingga dia mengambil air wudhu. Kalau bangun jam 3 tahajud kemudian witir, disempatkan baca Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, wa kulli makan wal zaman, Allahumma anfal ana wal bala wal fitan ma zuhara minha wa ma batan. Ada emosi karena iman. Allahumma satit samlahum wa farik jawab, pecahkan ya Allah. Karena Nabi yang bilang nanti ketika Yahudi tinggal sekian 70.000 itu batu, pasir, seluruhnya bicara. Yahudi ngumpet batu, kata batu, orang Muslim, dia ini ngumpet dengan saya. Satu-satunya yang bisa atau nggak ngomong cuma pohon gardak. Maka hari ini mereka tuh menanam yang sebanyak-banyaknya, menghancurkan pohon-pohon zaitun. Berarti sisi ada iman, cuma kufur terhadap imannya. Itu Yahudi.
Maka wajib kita mendoakan saudara kita yang mempertahankan nenek moyangnya karena iman, yang mempertahankan tanahnya itu dirampas, Pak, dirampas tanahnya. Dan satu-satu negara yang paling cinta kepada negeri ini dan mendukung sepenuhnya terhadap kemerdekaan negeri Palestina. Terus kita minimal doa atau beri kemanusiaan nggak tumbuh. Aina tazhabun, mau kemana kita pergi nanti? Nah, oleh karenanya mudah-mudahan sejarah akan mewarnai hidup kita dan tumbuh empati. Sejarah bukan tumpukan hasanah di purbawi sesakan di masa lalu, tapi sejarah menjadi pergerakan aktual dan faktual dalam kehidupan. Itu katanya. Ya. Jadi apa? Ya itulah tanda selesai. Paling tidak pengangkut sampai. Ya. Sisa waktu nanti ada tanya dan jawab 5 menit kita sholat subuh. Insya Allah sejarah selanjutnya versi Tadabbur kita lanjutkan. Di kalau jadwal ada jadwal lagi maksudnya ya, kita lanjutkan karena masih panjang. Kalau mau dibuka ini bisa bertahun-tahun. Kangjeng Nabi saya 13 tahun. Itu dikawal Jibril. Apalagi model saya ya. Ya hanya semampunya tapi mengumpulkan yang saya sampaikan tadi kitabnya satu Sirah Ibn Hisam, tarikh kelengkapan tarikh Munawwarah Khalil, Saifurah Kanal Bakuri, itu ya. Kemudian ada Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan satu lagi Fikih Sirah Said Ramadan Al-Buti. Coba dimiliki dan menghiasi perpustakaan kita. Sehingga pada saat saya baca langsung nempel, oh iya. Gayung bersambut. Wallahu a'lam bishawab. Ada 5 menit karena panitia suruh desain waktu 5 menit untuk tanya dan berjawab atau pernyataan. Silakan Pak. Sekitar ini ya. Apa nih? Sesungguhnya Allah itu mengatakan kun fayakun. Sekarang yang dia pertanyakan, mengapa Palestina tidak dihadirkan? Israel. Oh, salah pertanyaan ini. Tapi serius saja. Nama Israel tidak dihadirkan? Dua hari yang lalu saya pernah nonton tuh pertanyaan itu. Yang jawab Abu Sobat itu ada tuh ya di dunia maya. Dan Abu Sobat pun mengutip saya yang dari Timur Tengah. Saya, kenapa Yahudi nggak dihabisin? Kaum Ad, ya kan? Kaum Su'eb, Lut, dan seluruh kaum semua ini kenapa? Masih panjang, masih banyak, bahkan bakal bertambah terus. Saya simak jawabannya sambil menangis itu. Bagi Allah mudah meratakan, gampang. Pertanyaannya katanya, lalu kamu ke surga lewat mana? Terus siapa yang akan berjihad sama mereka? Masa Allah jalan sendiri ke situ? Dan memang itu terjadi di Bani Israel. Ya Musa, saya tidak sanggup masuk ke negeri yang dijanjikan Allah. Saya duduk di sini aja deh. Kamu sama Tuhanmu yang perang, itu ada kisah itu. Ya. Di pertanyaan tadi mirip, mohon maaf, dengan Bani Israel sama Nabi Musa. Kan bagi Allah mudah. Nah, dihadirkannya rentetan ujian dari tanggal 7 sampai detik ini masih terjadi pertempuran. Itu sebenarnya ujian yang dihadirkan kepada kita dan bagi saudara kita yang di sana demi Allah. Apapun yang dihadirkan, dihadapkan, dirasakan ujian bagi mereka
dari bayi, anak kecil, orang tua dan dewasa sampai nenek-nenek. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu ada ukur, ada takarannya, mampu mereka. Tadi kita belum sampai Pak. Ada iman kita nggak nyampe. Dengar anak mencret sama pelek pun jadi pusing, ya kan? Berarti Allah hadirkan di negeri para nabi memang sudah sesuai dengan kadar imannya, tapi jiwa kemanusiaannya juga harus hidup. Sisi lain panggilan iman yang alhamdulillah mereka sudah ke surga pas bersahi kan jadi Allah. Tapi sisi kemanusiaan mereka butuh listrik, butuh air, butuh segala macam. Dan yang paling utama butuh doa, karena doa silahul mu'min. Begitu Pak, itu pernyataan bukan pertanyaan. Ya. Lagi, tapi habis waktunya Pak, ya. Insya Allah mudah-mudahan gak puas, karena kalau gak puas akan berhenti belajar. Haus terhadap ilmu, laparlah terhadap pemahaman agama, terus mencari ilmu sampai lihatlah sampai yazal mencipta kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di masjid ini aktif rutin dihadirkan para ustaz-ustaz yang luar biasa untuk menyampaikan pencerahan agama. Wallahu a'lam bishawab. Allahu rahmatul Quran wa faqih bidin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So